فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran kita Syarhul Manzumatil Baiquniyah, kita telah mengambil pada pertemuan sebelumnya Al-Hadithul Maqtu' dan Al-Hadithul Musnad. Di mana Imam Al-Baiquni rahimahullah mengatakan wa ma udhifa lin nabil marfu'u wa ma li tabi'in huwal maqtu'u. Dan apa yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah hadis marfu', dan hadis yang dinisbatkan kepada tabi'i dan siapa yang setelahnya itulah maqtu'. Telah lewat bahwasanya hadis al-maqtu' itu bukan hanya kepada tabi'i tapi juga pamandunah yang datang setelahnya. Setiap yang dinisbahkan kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat yaitu tabi'in dan siapa yang datang setelahnya maka dia adalah hadis yang maqtu'. Dan hadis al-musnad sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Baiquni rahimahullah, wal musnadul muttasilul isnadi min rawihi hatta al-mustafa wa lam yabin. Hadis musnad adalah hadis yang muttasil, yang bersambung sanadnya dari perawinya mendengar dari sebelumnya hatal mustafa sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam wa lam yabin, dan tidak terputus. Jadi al-musnad itu adalah hadis yang marfu' tapi dengan syarat dia bersambung. Marfu' yang muttasil. Jadi setiap hadis musnad pasti marfu'. Demikian setiap hadis musnad pasti muttasil, bersambung. Setiap perawinya mendengar dari sebelumnya. Tapi tidak setiap marfu' pasti musnad. Karena bisa jadi disebutkan kepada Rasulullah SAW tapi tidak bersambung, munqati. Demikian tidak setiap hadis muttasil itu pasti marfu'. Bisa dia muttasil tapi terkadang dinisbahkan kepada sahabat atau kepada tabi'in atau selainnya. Tapi apabila musnad pasti dia marfu' dan muttasil. Pembahasan berikutnya adalah al-hadits al-muttasil. Hadits al-muttasil. Qala al-Baiquni rahimahullah, berkata Imam Al-Baiquni rahimahullah, wa ma bisam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil. Dan hadis yang setiap perawinya mendengar dengan perawi sebelumnya itu bersambung sanadnya sampai kepada Mustafa yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fal muttasil, maka dia itu adalah hadis yang muttasil. Namun ucapan Imam Al-Baiquni rahimahullah lil Mustafa sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini muntaqad, dikritik. Kenapa? Karena al-muttasil tidak disyaratkan harus sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan masuk di dalamnya al-marfu' wal mauquf wal maqtu'. Semua masuk. Apabila setiap perawinya mendengar langsung bersambung dengan siapa yang dinukil darinya, dari gurunya sampai kepada pengucap, baik itu tabi'in atau tabi'ut tabi'in atau setelahnya atau kepada sahabat atau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah hadis yang muttasil, yang bersambung. Adapun ini apabila dia mengatakan wa ma bisam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil, maka sama dengan musnad, tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya dengan musnad. Nah, musnad juga begitu, sampai kepada disebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersambung. Apabila dia mengatakan lil mustafa, maka juga demikian, sama, tidak ada bedanya. Yang benar
adalah al-muttasil itu adalah yang bersambung sanadnya walaupun bukan diistimahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa diistimahkan kepada Rasul, bisa kepada sahabat atau bisa kepada setelahnya tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Sehingga yang tepat wa ma bisam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil muntaha. Nah, intiha sampai kepada akhir pengucap. Kepada pengucap fal muttasil, maka itu adalah hadis yang bersambung. Sehingga definisi hadis yang muttasil huwa ittisal kulli rawin biman fawqahu ilal muntaha. Dia adalah bersambungnya setiap rawi dengan siapa yang datang. Nah, siapa yang dia riwayatkan di atasnya sampai ke akhirnya, sampai kepada pengucap. Tidak mesti harus sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah hadis yang muttasil, hadis yang bersambung. Dan ucapan kita ittisal itu mengeluarkan al-munqati'at al-khamsah. Semua hadis yang terputus yang 5. Mulai dari munqati', demikian mu'dal, demikian mu'allaq, demikian mudallas, demikian mursal. Ini semua tidak masuk dalam hadis yang muttasil. Dan makna ittisal huwa sima'u kulli rawin min ar-rawi alladhi yalih. Makna muttasil adalah mendengarnya setiap perawi dari perawi sebelumnya. Nah, atau perawi setelahnya. Asyahid, mereka saling mendengar satu sama lain dan tidak ada situ yang terputus. Qala Syekhuna Yahya hafizahullah hadzal baitu intaqaduhu 'ala al-Baikuni rahimahullah. Bait ini ahlul hadis mengkritik Imam Al-Baikuni ketika dia mengatakan lil Mustafa sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makna Mustafa di sini adalah Rasul sebagaimana telah lewat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah Subhanahu wa taala memilih dari para malaikat sebagai utusan dan dari kalangan manusia, yaitu para rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat kepada lil Mustafa, sifat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian dalam hadis Syaddad Abi Ammar, demikian Wasilah Ibn Asqa, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail, wastafa min Kinanata Quraisy atau wastafa Quraisyan min Kinanata, wastafa min Quraisyin Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim." Semuanya Allah Subhanahu wa taala memilih Kinana dari anak Ismail dan memilih Quraisy dari Kinana dan memilih Bani Hashim dari Quraisy, dan Allah Subhanahu wa taala memilihku dari Bani Hashim. Nah, jadi Rasulullah SAW Mustafa, orang yang terpilih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Qalu huwa yara anna al-muttasila mattasala isnaduhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ahlul hadis mengatakan bait Imam Al-Baikuni ini menunjukkan bahwasanya Imam Al-Baikuni berpendapat hadis yang muttasil itu yang hanya bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan yang bersambung kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdasarkan bait ini tidak masuk. Bukanlah hadis yang muttasil, bukan yang bersambung. Maka ini muntakab, karena itulah dia dikritik. Wa ta'rifu hadza yuradiful musnad, dan definisi yang disebutkan oleh Imam Al-Baikuni di sini sama dengan musnad, bersinonim dengan definisi musnad. Sementara yang khusus hanya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu marfu' kemudian bersambung, itu adalah kekhususan musnad. Wasawab ayyuqala lil muntaha, dan yang benar adalah dikatakan lil muntaha, sampai kepada akhir si pengucap, baik itu kepada Rasulullah atau kepada
sahabat atau kepada at-tabi'in atau setelahnya. Waswabu ayyuqal wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil muntaha fal muttasil kama sayati. Sebelumnya akan datang. Fal muttasil sawa'un intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam au ila sahabi au ila tabi'i biqaid yuqalu muttasil ila Sa'idin au muttasil ila al-Auza'i au muttasil ila az-Zuhri au ghairihim. Nah. Jadi hadis yang bersambung itu baik dia bersambung selesai sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kepada sahabat atau kepada tabi'in, tapi dengan syarat dikatakan muttasil ila Sa'id misalnya. Seorang dari selain Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu diberi takyid di situ, diikat dengan kepada siapa dia bersambung. Muttasil ila Sa'id bin Musayyab contohnya. Atau muttasil ila al-Auza'i bersambung sampai kepada Imam al-Auza'i, atau muttasil ila az-Zuhri atau bersambung sampai ke Imam az-Zuhri atau ghairihim atau selainnya. Jadi kalau dikatakan muttasil secara mutlak itu biasanya maksudnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun kepada selainnya diberi takyid muttasil ila fulan. Qala Az-Zahabi rahimahullah fil Mawqidah, berkata Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam Al-Mawqidah, mattasala sanaduhu wa salima min al-inqita' wa yasluku dzalika 'ala al-marfu'i wal mawquf. Nah, jadi Imam Az-Zahabi memberikan definisi untuk al-muttasil adalah yang bersambung sanadnya dan selamat dari inqita', terputusnya sanad. Dan ini bisa diitlaqkan pada al-marfu' wal mawquf, kepada yang hadis marfu' yaitu yang dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sampai kepada al-mawquf yaitu kepada sahabat. Dan dia tidak menyebutkan kepada tabi'in. Wa qala Ibnu Katsir rahimahullah, tapi yang raji dan yang benar juga kepada tabi'in dan siapa yang datang setelahnya. Wa qala Ibnu Katsir rahimahullah fi ikhtisari ulumil hadits wa yashmal al-marfu' ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wal mawquf ala sahabi aw man dunah. Nah, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan dalam ikhtisar ulumul hadits dan mencakup muttasil itu juga mencakup yang marfu' yaitu yang disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal mawquf yang disebutkan kepada sahabat dan siapa yang datang setelahnya, tabi'in dan seterusnya. Wa qala al-Iraqi fi alfiyatih, dan berkata al-Iraqi dalam alfiyahnya, sawa'unil mawqufi wal marfu'. Nah, sawa'unil mawqufi wal marfu' wa lam yarau ayyadkhul al-maqtu'. Sama saja muttasil itu kepada yang mauquf yaitu disebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kepada sahabat, wal marfu' yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa lam yarau, dan ahlul hadis tidak berpendapat ayyadkhulal maqtu', yang maqtu' yaitu yang kepada tabi'in dan datang setelahnya masuk dalam istilah ittisal. Qultu adh-dhahir dukhulul maqtu'i fil muttasil aidan kama aslafna. Tapi yang tampak bahwasanya maqtu' juga masuk dalam muttasil selama sanadnya bersambung, yaitu setiap perawinya mendengar dari sebelumnya dan tidak terputus, maka itu dikatakan muttasil. Walaupun disebutkan kepada tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan yang siapa yang datang setelahnya. Wa qila hadza fi at-takyid wal idah lil Iraqi rahimahullah, dan dikatakan ini juga dalam takyid wal idah lil Iraqi rahimahullah. Fa'ulima min hadza, maka dapat diketahui dari sini annal muttasil al-isnadi yashtarituna fi as-sima'. Jadi dapat diketahui di sini bahwasanya yang bersambung sanadnya itu disyaratkan pada as-sima', yaitu mendengar satu sama lain. Dan setiap rawi mendengar dari sebelumnya. Wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil, yaitu yang setiap perawinya mendengar secara bersambung. Aw ma yakum maqamu as-sima' min at-tahdits, atau apa yang menempati posisi mendengar, yaitu tidak harus mengatakan sami'tu fulan, fulan mengatakan sami'tu qala sami'tu fulan, sami'tu fulan, harus dengan lafaz sami'tu. Tapi yang
menempati posisinya juga seperti haddatsana fulan, qala haddatsana fulan dan seterusnya, atau akhbarana. Ini semua yakun maqam as-sima'. Adapun an wa alla yakunu bi an-anah. Adapun an itu tidak di mana sima', terutama an-ana al-mudallas atau an-anatul mudallis yang dikenal sebagai mudallis, terkadang melakukan tadlis. Yani kullu rawin yusrih atau yusarrih bisima' min syaikhihi. Yaitu setiap perawi dengan saraha, dengan terang-terangan mendengar dari syekhnya. Dia mengatakan saya telah mendengar, atau syekh kami menyampaikan kepada kami dengan jelas, haddatsana, sami'na wa akhbarana. Wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil, yani kullu rawin isnaduhu lil muntaha fal muttasil. Sanadnya sampai kepada muntaha, yaitu kepada pengucapnya, maka itu dengan dinamakan hadis yang muttasil. Al muttasilul isnad huwa muttasilul isnad yakunu marfu'an qad yakunu hal muttasilul isnad yakunu marfu'an. Jadi isnadnya sampai kepada al muntaha, pada pengucap, maka dia itu muttasil. Jadi apakah muttasil yang bersambung sanadnya itu mesti marfu' atau dia itu dinisbatkan kepada Rasulullah SAW? Maka jawabannya qad yakunu marfu'an kama sabaq, wa qad yakunu mawqufan, wa qad yakunu maqtu'an. Terkadang dia dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, dan terkadang disebutkan kepada sahabat, dan terkadang kepada tabi'in dan siapa yang datang setelahnya. Jadi tidak lazim, tidak mesti harus dia marfu', yaitu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak disyaratkan hal ini. Dikatakan hadis muttasil harus sampai. Itu hanya musnad. Itu syarat untuk musnad. Adapun muttasil tidak harus. Walaupun kepada sahabat atau tabi'in atau siapa yang datang setelahnya. Wa Syafi'i rahimahullah yusammi mu'tasil. Istilah Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan hadis muttasil dengan istilah al-mu'tasil. Wa ba'duhum yusammihi al-mausul, hadis mausul. Nah, istilah la musyaha fil istilah. Bisa siapa yang mengatakan ini sama. Muttasil, al-mu'tasil atau mausul sama. Wa kulluhu dalun ala annahu muttasil isnad wa annahu laysa bimunqati'. Semuanya menunjukkan bahwa dia itu bersambung sanadnya dan tidak terputus. Wa annahu ishturita fihi al-ittisal min haitsu sanad. Dan bahwasanya disyaratkan padanya bersambung. Semuanya mendengar dari syekhnya, dari gurunya, dari sisi sanad. Wa qad yakunu dha'ifan, tapi dari sisi, dan bisa jadi dia dhaif. Perawinya yang lemah hafalannya. Nah. Wa qad yakunu sahihan, dan bisa jadi sahih, yaitu semuanya thiqat yang memiliki hafalan yang sempurna, yang kuat, maka dihukumi dengan hadis yang sahih. Wa qad yakunu mawdu'an, terkadang dia bersambung, memang dia mendengar dari gurunya, tapi dia ini pendusta, maka dia itu mawdu', hadis yang palsu, atau wadda', suka memasukkan hadis ala hasabi. Jadi sesuai dengan keadaan perawinya. Hanya saja dia bersambung, tapi mesti dilihat dari sisi bagaimana kedudukan perawinya, keadaan perawinya, apakah dia itu sahihul hadis, ataukah hasanul hadis, ataukah dhaif, ataukah matruk, tinggalkan, atau wadda' atau kadzdzab, tergantung dari perawinya. Ma yushtaratu ay yakuna sahihan faqat hadza hasiluh. Jadi tidak disyaratkan harus dia hadis sahih. Nah, baru bisa dikatakan muttasil. Terkadang perawinya dhaif, hadis dhaif, tapi dia muttasil. Karena apa? Karena bersambung. Bersambung, dia mendengar dari syekhnya dengan tasrih. Nah, ini kesimpulan dari pembahasan kita hadis al-muttasil.